Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 8, yang mana kelompok 8 ini beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Tajusuki, yang kedua adalah saya Muhammad Habis Hilmi Asidik, yang ketiga adalah Nasihiyul Umam, yang keempat adalah Nailah Adawiyah, yang kelima adalah Nur Islahul Hasanah. Kelompok kami membahas tentang urgensi media tablik di era pandemi. Maka dari itu langsung saja kita kepada pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pandemi COVID-19 tak hanya menggigir masyarakat Indonesia, namun juga membuat geger seluruh penduduk bumi. Bagaimana tidak, secara sangat mendadak, wabah ini tiba-tiba muncul dan merubah segala bentuk tatanan kehidupan sosial yang ada di muka bumi. Coronavirus COVID-19 merupakan penyakit pernafasan yang dapat menginfeksi orang-orang melalui kontak fisik secara langsung dengan penderita. Dengan adanya virus ini, warga bumi harus memulai segala sesuatu yang mereka lakukan dengan kebiasaan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sebab, mewabahnya virus ini bahkan lebih cepat angka penurunannya dibanding virus Ebola yang beberapa tahun sebelumnya menggemparkan warga Afrika. COVID-19 membuat segala tatanan sosial bermasyarakat mengalami perubahan secara signifikan. Tidak hanya di sektor konvensional, namun juga dalam segi keagamaan, yaitu dakwah dan tablik. Kegiatan dakwah dan tablik sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat untuk mengisi ulang presentasi keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa menghadiri tablik kerap disebut sebagai santapan rohani. Santapan rohani inilah yang membimbing umat untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan mengerjakan segala perintah Allah yang sinkron dengan definisi takwa yang sebenar-benarnya. Umat saat ini seakan kehilangan arah dan tujuan hakikat dari kehidupan mereka di muka bumi. Sebab tak sedikit dari pelaku tablik dan dakwah lebih mementingkan popularitas dibandingkan esensi dan isi dari tablik dan dakwah yang mereka sampaikan. Apabila ini sudah terjadi di kalangan para ulama, maka yang akan menjadi korban utama adalah umat. Sebab umat mempercayai bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yang sejatinya tak semua ulama warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ulama yang Nabi wariskan adalah ulama yang mengetahui rahasia keimanan Rasulullah SAW. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini tak lain adalah untuk mengetahui seberapa tinggi minat masyarakat pada kajian tablik di era pandemi yang ada di Indonesia, serta bagaimana mereka menanggapi apa yang disampaikan oleh para ulama, mengetahui kemudahan serta hambatan dan apa saja yang dialami oleh para ulama dalam melaksanakan tablik di era pandemi ini, dan bagaimana respon masyarakat terhadap tablik di era pandemi yang segala sesuatunya serba dibatasi. Tugas tablik adalah tanggung jawab bersama di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka harus saling membantu dalam menegakkan menyebarkan ajaran Allah serta bekerja sama dalam memberantas kemungkaran. Kebalikan dari ciri atau sifat dari umat Islam ini adalah kaum munafik. Ciri kaum munafik ini adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Artinya membendung segala jalan yang menuju kepada kebaikan serta bekerja sama dengan menegakkan pada hal yang berbau kemungkaran. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yakni lisan yang berada dalam mulut dan lisan yang berada berupa kalam atau pena, kolam. Dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan media sosial yang memiliki peran yang sama, yakni memproduksi dakwah yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif seperti dalam berdakwah. Aspek sosiologis juga harus diperhatikan dalam strategi dakwah dan tablik, apalagi menggunakan media massa. Dalam aspek sosiologis, sebagai salah satu asas yang harus diperhatikan dalam menjalankan strategi dakwah dan tablik yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah, sikap bijak sebagai seorang penerima ilmu dalam kehadiran muslim dan muslimah adalah berdakwah wajib ditegakkan. Tidak terpengaruh situasi, begitupun sang pendakwah harus tetap di jalan yang lurus, sesuai kondisi yang bersifat aktual layaknya di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peran mubalik sebagai penerang dan pembimbing serta pencerah tidak boleh terbatasi oleh ruang dan waktu. Ilmu yang dimiliki mubalik harus menciptakan inovasi kreatif supaya tablik tidak berhenti hanya karena hambatan-hambatan kecil. Mubalik harus kreatif memilih cara dakwah yang efektif dalam berbagai situasi dan kondisi. Pemanfaatan kemajuan teknologi adalah salah satu sarana alternatif yang memungkinkan di tengah kebijakan lockdown saat ini, menggantikan tablik yang menyangkut interaksi langsung dengan orang banyak. Adapun dakwah Islam harus tetap mewarnai seluruh kehidupan umat dan mengisi peluang-peluang yang ada.
walaupun tantangan virus COVID-19 tetap ada. Baik, selanjutnya adalah macam-macam media tablik yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Taji Subki. Waktu dan tempat, saya persilakan. Selanjutnya, macam-macam media tablik. Di urutan yang pertama ada media tatap muka sebagai media komunikasi. Media tatap muka ini sebagai media yang sangat efektif dalam penyampaian pesan, karena kita dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada orang yang akan diajak berbicara. Dalam mengenai pesan dakwah, kita bisa menyampaikan pesan dakwah terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti sahabat, teman, keluarga kita, bahkan kerabat kita. Ketika penyampaian pesan dakwah secara langsung mengenai tatap muka, itu akan memberikan suatu gairah yang tersendiri, berbeda dengan penyampaian pesan dakwah melalui lewat media-media yang lainnya. Dan selanjutnya yang kedua itu ada media audio visual. Media ini berbentuk seperti film, televisi, teater, dan bahkan media ini menjadi suatu wasilah untuk media dakwah. Contoh terbesarnya dalam pesan dakwah yang kita ketahui, dalam media-media televisi sekarang banyak menciarkan program-program siaran dakwah mengenai tentang Islam. Salah satunya di stasiun Trans 7, Trans TV, bahkan ada di TV One juga. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu media visual. Media visual ini berbentuknya seperti foto. Foto ini bisa memberikan suatu pesan dakwah yang tersembunyi sebenarnya, seperti foto yang terjadi seperti sejarah Islam masuk ke Nusantara, sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai, dan bahkan kerajaan Demak Bintaro, serta kerajaan Mataram, yang semua itu tidak terlepas dari beberapa cerita dakwah yang berbentuk foto. Sehingga dalam berbentuk foto ini kita bisa menceritakan kepada teman-teman kita, bahkan ke anak-anak kita. Dalam bentuk media visual ini, misalnya terjadi suatu kejadian bencana alam di suatu tempat, dan akhirnya ketika kita melalui media visual ini kita bisa meng-share-nya, kita orang-orang di sekitar yang melihat media visual foto tersebut akan menumbuhkan rasa empati tersendiri untuk bisa menyalurkan harta rezeki yang mereka punya. Dan yang keempat yaitu media individual. Nah, media individual ini seperti siaran radio, kaset-kaset khutbah, dan pelajaran seperti contohnya radio ini memang memiliki kelebihan dapat didengar dan dimanapun tempatnya. Dan bahkan di seluruh penjuru dunia pun siaran radio sangat melambung tinggi. Salah satu stasiun radio yang ada di Bandung yaitu untuk mensiarkan tentang ajaran-ajaran Islam seperti Roja, seperti FKFM. Di radio tersebut mereka mensiarkan tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, dan yang posisi kelima yaitu ada media dakwah melalui lisan. Nah, dalam dakwah melalui lisan ini kita harus mempunyai suatu persiapan yang betul-betul maksimal, karena contoh terbesarnya dalam media dakwah melalui lisan ini yang kita ketahui dan menjadi suatu familiar yaitu media dakwah melalui lisan ini seperti khutbah Jumat. Dalam media lisan ini seperti khutbah Jumat ini, seorang dai harus mempersiapkan terlebih dahulu materi apa yang akan disampaikan, sehingga dalam suatu persiapan yang kuat pada akhirnya bisa menyampaikan suatu informasi, suatu pesan dakwah kepada jemaah Jumat tersebut menjadi suatu maksimal, sehingga jemaah pun bisa mendengarkan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya yang keenam terakhir yaitu media elektronik. Nah, motivasi agama merupakan alat yang ampuh untuk menggelontarkan semangat masyarakat dalam kehidupannya. Nah, tujuan ini harus ditanamkan dan diposisikan melalui berbagai cara dan kegiatan seperti melalui media elektronik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tablik ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu karena adanya pemahaman tablik yang kurang tepat. Tablik pada normalnya dapat diartikan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menyampaikan kepada manusia agar mengamalkan ajaran Islam dengan menyeluruh dan untuk mengarahkan umat kepada masyarakat modern yang Allah ridhoi. Tetapi tak sedikit masyarakat yang hanya mengartikan tablik secara fragmentaris dalam bidang yang sempit. Kegiatan tablik dimaknai masyarakat awam sebagai ceramah agama, bagaikan ceramah, maulid Nabi, nuzul Quran, dan lainnya. Penafsiran serupa terdapat pada sejumlah orang-orang yang ilmu pengetahuannya memadai,
sejumlah dosen di perguruan tinggi universitas yang bernotabe Islam masih menilai tablik sebagai aktivitas oral dan mimbar. Sedangkan faktor eksternalnya adalah seperti yang sedang terjadi saat ini, yaitu ancaman COVID-19. Sebagaimana yang telah kita ketahui, virus corona yang muncul di akhir bulan Desember tahun 2019 ini ditakuti masyarakat dunia, karena virus ini tidak hanya mematikan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Adanya virus ini menyebabkan munculnya pertarungan teori konspirasi global, yang menyebabkan timbulnya pertarungan politik global dalam rencana menegakkan dampaknya di dunia internasional. Teori ini merujuk kepada dugaan-dugaan bahwa virus ini sebenarnya tidak muncul dengan sendirinya, tetapi diprediksi sebagai pengayaan senjata biologi. Senjata ini diciptakan dengan sengaja untuk urusan politik ekonomi. Virus corona yang direkayasa tersebut menimbulkan masalah hingga kepanikan. Saat kepanikan tersebut terjadi, maka vaksin sebagai antivirus adalah solusinya. Jika hal tersebut berjalan lancar, maka mereka dapat meraup keuntungan besar dari hasil penjualan vaksin ke seluruh dunia. COVID-19 memberikan dampak tersendiri juga terhadap proses tablik. Aktivitas tablik terpaksa dihentikan akibat kekhawatiran menyebarnya virus corona di masyarakat. Contohnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dakwah di media online. Keunggulan yang pertama adalah cepat. Mengapa dikatakan cepat? Karena kejadian ataupun peristiwa yang terjadi dapat langsung di-upload ataupun di-posting di dalam media online. Kehadiran media online dapat mempercepat publikasi dan distribusi sebuah informasi dengan jangkauan global dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua adalah pembaruan atau update. Pembaruan atau updating informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, baik berupa koreksi substansial dan redaksional maupun berupa perkembangan terbaru sebuah isu ataupun sebuah peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah interaktivitas. Keunggulan media online ini yang paling membedakannya dengan media konvensional adalah adanya interaksi antara redaksi dengan pembaca dan antar pembaca. Kemudian, keunggulan yang keempat adalah personalisasi. Pembaca ataupun pengguna bebas mengkonsumsi informasi mana saja yang dianggap penting atau menarik. Di media online, pengguna juga dapat mencari informasi yang diinginkan dengan mesin pencari, terutama di dalam Google ataupun pencarian sebuah web. Kemudian yang kelima adalah kapasitas tidak terbatas. Media online tidak dibatasi halaman ataupun waktu durasi, seperti di media cetak dan media penyiaran. Keunggulan yang keenam terhubung dengan sumber lain. Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut. Dan keunggulan yang terakhir, yang ketujuh, adalah kapasitas multimedia. Media online dapat menyajikan berita berupa teks, audio ataupun suara, foto ataupun gambar, dan video sekaligus. Karakteristik ini menjadi keunggulan media online dibandingkan dengan media konvensional. Kegiatan dakwah dan tabligh sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat untuk mengisi ulang presentasi keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya menghadiri tabligh kerap disebut sebagai santapan rohani. Namun adanya pandemi COVID-19 membuat segala tatanan sosial bermasyarakat mengalami perubahan secara signifikan. Tidak hanya di sektor konvensional, namun juga dalam sektor keagamaan, yaitu dakwah dan tabligh. Pemanfaatan kemajuan teknologi adalah salah satu sarana alternatif yang memungkinkan di tengah kebijakan lockdown saat ini, menggantikan tabligh yang menyangkut interaksi langsung dengan orang banyak. Adapun dakwah Islam harus tetap mewarnai di seluruh kehidupan umat dan mengisi peluang-peluang yang ada, walaupun tantangan virus COVID-19 ada. Adanya virus COVID-19 sangat menghambat kegiatan dakwah
tatap muka yang sering dilakukan oleh para mubaligh. Oleh karena itu, COVID-19 mendorong urgensi pendakwah untuk segera mengambil langkah start memasuki era digital, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal, menjadi alternatif pergeseran pola dakwah. Hal tersebut sangat membantu para mubaligh di masa pandemi ini, sehingga kegiatan dakwah bisa terus berjalan dengan lancar dan bahkan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.